Sebut striker naturalisasi mereka punya level dunia. Suporter Vietnam sesumbar lolos muda ke Piala Asia 2027 dari babak kualifikasi. Suporter Vietnam, dia striker luar biasa, dan setara Cristiano Ronaldo. Pengakuan mengejutkan pelatih Vietnam melihat penampilan gemilang strikernya, Kim Sang-sik. Dia siap mengacak-acak lini pertahanan Indonesia. Pengakuan AFF yang sebut turnamen ini jadi sepi karena Indonesia tidak lolos semifinal. Mulai dari sponsor dan rating TV yang menurun, Hif Samet, ya saya akui, tanpa mereka turnamen ini seperti kuburan. Timnas Vietnam akhirnya memastikan diri melaju ke babak final Piala AFF 2024, usai mengalahkan Singapura dengan skor 3-1 di kandang sendiri semalam. Hasil dua leg semifinal itu berakhir dengan keunggulan Vietnam dengan agregat 5-1. Hal itu memastikan Vietnam memboking satu tiket ke final. Mereka masih harus menunggu siapa lawan mereka nanti di final, apakah Filipina atau Thailand. Yang mana kedua tim terbaik, baru akan memainkan laga semifinal leg kedua pada nanti malam. Di leg pertama, Filipina berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di Manila. Jika saja berhasil menahan imbang Thailand nanti malam, maka sejarah besar akan tercipta bagi Filipina dengan melaju ke babak final. Namun cerita menarik datang dari negeri seribu Nguyen Vietnam, di mana saat supporter mereka sesumbar dengan beberapa pencapaian yang telah diraih Vietnam saat ini. Dengan melajunya Vietnam ke final AFF, praktis hal itu juga membuat angin segar bagi persepakbolaan Vietnam yang sempat anjlok. Di tahun ini saja, mereka berhasil dikalahkan Indonesia sebanyak 3 kali, dan gagal lolos ke 16 besar Piala Asia. Selain itu, langkah mereka untuk berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia juga sirna, usai terhenti hanya di round 2. Yang menarik tentu, saat Vietnam kemarin berhasil menaturalisasi pemain asal Brazil yang sudah lama bermain di Liga Vietnam. Dia adalah Rafaelson Bezerra Fernandes, striker yang awalnya memiliki kewarganegaraan Brazil ini, akhirnya sah menjadi warga negara Vietnam beberapa bulan lalu. Kepiawaian Federasi Sepak Bola Vietnam memang patut diacungi jempol, karena sampai saat ini performanya di timnas Vietnam sangat gacor. Meskipun tidak memiliki darah Vietnam, namun Rafaelson memang sudah malang melintang di Liga Vietnam bersama beberapa klub. Yang teranyar, saking cintanya dengan Vietnam, dia pun akhirnya berganti nama dari Rafaelson, menjadi Nguyen Quan San. Performanya di turnamen Piala AFF ini sangat gila. Dia berhasil mencetak 5 gol dari 3 penampilan yang sudah dilakoni. Memang dia bukanlah striker yang punya speed kencang, tapi finishingnya di depan mulut gawang sangat luar biasa. Tentu striker semacam ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini, dan kita gak perlu munafik. Namun yang paling mencengangkan adalah saat komentar hiperbola dan berlebihan datang dari supporter Vietnam sendiri. Mereka bahkan menyanjung sang predator di depan mulut gawang Nguyen Quan San, sudah setara dengan striker level dunia seperti Cristiano Ronaldo. Dan bahkan, mereka sesumbar bisa melewati babak kualifikasi Piala Asia 2025 mendatang dengan mudah, karena di grup F sendiri mereka tergabung bersama 2 tim Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia dan Laos. Kami saat ini berada di puncak kejayaan yang luar biasa, lolos ke final dan striker yang punya naluri kuat untuk mencetak gol. Level permainannya sangat luar biasa, dan levelnya sudah tidak ASEAN bahkan Asia. Dia sudah mendunia seperti Cristiano Ronaldo dari Portugal, tulis supporter Vietnam. Bahkan kami menatap babak kualifikasi Piala Asia dengan mudah tahun depan. Kami bisa lolos dengan mudah, karena pesaing kami tidak sekuat yang ada saat ini. Ada Malaysia dan Laos, itu adalah negara ASEAN yang bisa kami kalahkan dengan mudah, tulis supporter Vietnam lainnya. Dia akan menjadi striker luar biasa, membantu tim ini naik kelas dan mencapai prestasi. Kami sangat senang dia berada di sini, tulis supporter lainnya. Pengakuan mengejutkan pelatih Vietnam melihat penampilan gemilang strikernya, Kim Sang-sik. Dia siap mengacak-acak lini pertahanan Indonesia. Tidak hanya supporter saja yang memuji, bahkan sang pelatih kepala Vietnam Kim Sang-sik juga ikut memuji penampilan strikernya Nguyen Quan San. Pasalnya,
Di 3 pertandingan yang sudah dilakoni, dirinya mampu mencebloskan 5 gol ke gawang lawan. Itu jadi torehan luar biasa hingga saat ini, dan bahkan berhasil mengantarkan namanya ke daftar top skor sementara Piala AFF. Hal itu membuat sang pelatih Kim Sang-sik sesumbar, bahwa strikernya bisa dan siap untuk mengacak-acak lini pertahanan Indonesia suatu saat, tentu dengan timnas senior yang ada di babak kualifikasi, bukan timnas junior kemarin yang kalah 1-0. Kim Sang-sik menerangkan, kalau pemainnya ini memang punya kualitas di atas rata-rata, sehingga pihak Federasi Sepak Bola Vietnam menaturalisasinya. Bahkan dia menyebut, kalau strikernya ini jauh lebih tajam daripada striker Indonesia Rafael Struijk. Ya, dia punya kualitas luar biasa sehingga federasi di sini menaturalisasi untuk berganti kewarganegaraan. Dia adalah finisher di depan kotak, dan dia sangat tenang, ucap Kim Sang-sik. Dia siap mengacak-acak lini pertahanan Indonesia. Kami berharap bertemu dengan Indonesia yang punya skuad terbaik di babak kualifikasi. Kami akan berada di Piala Asia 2027, dan kami ingin bertemu Indonesia. Tentu, kualitasnya lebih bagus dari striker Indonesia Struijk. Dia masih muda dan masih belum punya banyak pengalaman. Striker kami Kwan San sudah matang, dan saat ini berada di peak performa terbaik, tutupnya. Pengakuan AFF yang sebut turnamen ini jadi sepi karena Indonesia tidak lolos semifinal. Mulai dari sponsor dan rating TV yang menurun, Hiv Samet, ya saya akui, tanpa mereka turnamen ini seperti kuburan. Dengan terhenti dan tidak lolosnya Indonesia kemarin ke babak semifinal, praktis hal itu menjadi mimpi buruk bagi Subkonfederasi ASEAN AFF, yang juga memotori turnamen 2 tahunan ini. Pasalnya, hype dari turnamen itu langsung anjlok parah, usai sorotan dari supporter Indonesia berhenti. Tidak bisa dipungkiri memang, kalau AFF itu hanya akan rame kalau ada Indonesia di dalamnya. Dan dengan terhentinya Indonesia kemarin di babak penyisihan grup, langsung memberikan impact luar biasa. Rating TV anjlok, sponsor berkurang, dan bahkan di sosial media turnamen itu seolah senyap adem ayem. Netizen Indonesia bahkan ada yang berkomentar, wah ternyata AFF masih lanjut? Karena memang rata-rata sudah melupakannya begitu saja. Hiv Samet Presiden AFF mengatakan, kalau Indonesia memang jadi jantung dari AFF dan impactnya sudah jelas terasa. Kalau tanpa Indonesia turnamen ini adem ayem dan sunyi. Indonesia memberikan impact luar biasa di turnamen ini. Tanpa mereka turnamen ini seperti kuburan. Kami sedang coba cari cara menaikkan hype-nya lagi, ucap Hiv Samet. Ada beberapa sponsor yang batal, dan bahkan rating yang anjlok, itu karena Indonesia tidak berada di semifinal, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.